Saya percaya saudaraku selama 1 bulan ini kita masuk pada satu rema firman yang kalau saudara terus mengikuti, saudara akan melihat dengan cara yang berbeda. Apa yang dikatakan sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Dan hari ini saudaraku di bagian yang terakhir dari seri firman di bulan Januari ini, saya akan menutup dengan satu rema firman yang tidak biasa saudara. Saya akan beri judul firman ini, Singing at Midnight. Nyanyian di tengah malam. Diambil dari kisah saudaraku pada saat Rasul Paulus dengan Silas. Mereka menghadapi aniaya, mereka didera saudara. Tetapi di tengah semua permasalahan mereka itu, mereka menyanyi di tengah kegelapan yang paling gelap dalam kehidupan mereka. Saya berdoa ya saudaraku, apa yang terjadi di 2023 tidak menghentikan nyanyian pengagungan itu dinaikkan di hadapan Tuhan. Saya berdoa apa yang akan saudara hadapi di 2023 itu justru akan menghasilkan pujian di hadapan Tuhan. Dan hari ini saya akan mengajak saudara melihat, belajar dari apa yang dialami oleh Paulus dan Silas ini saudaraku. Bagaimana mereka membalikkan situasi. Apa yang tadinya menjadi ancaman, apa yang tadinya membuli mereka, apa yang tadinya mendesak mereka, menghimpit mereka, dibalikkan menjadi kemenangan, saudara. Karena kadang, saudara, prinsip yang satu ini nggak banyak anak Tuhan tahu. Ada banyak orang Kristen itu punya mentalitas pasrah, Pak. Tolong bedakan antara pasrah dengan berserah ya, Bu. It's two totally different things, saudara. Ada banyak orang Kristen menghadapi keadaan yang ada di depan matanya seolah-olah, saudaraku. Ya sudahlah Bu, mau gimana lagi? Ya sudahlah Bu, saya bisa apa? Ya sudahlah Bu, pasrah aja. Akhirnya banyak orang Kristen punya mentalitas, saudaraku. Punya sikap, saudara. Begitu menghadapi masalah sedikit, saudaraku. Sudah nangis-nangis. Sudah menyerah, saudara. Sudah angkat tangan. Tapi saya berdoa, saudara, melalui kisah dari Rasul Paulus ini, saudaraku. Hari ini saya berdoa, roh keperkasaan itu dibangkitkan dari dalam kehidupan saudara. Tidak lagi mau dijajah. Tidak lagi diam saja ketika iblis membuli saudara. Tidak lagi pasrah berserah angkat tangan saudaraku. Dan mengizinkan iblis mempermainkan hidup saudara. Saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini. Saudara tahu bagaimana cara menggunakan senjata saudara dengan benar. Saudara tahu siapa diri saudara. Dan saya berdoa lewat firman ini ya saudaraku, akan ada muncul kesaksian-kesaksian apa yang tadinya sempat direbut dalam hidup saudara, ditarik kembali, diambil kembali saudaraku. Apa yang sempat hilang dari hidup saudara, diambil dan dikembalikan. Engkau yang selama ini terus-menerus hidup sebagai orang yang kalah tahun ini saudara. Ketika engkau belajar kebenaran firman ini, engkau belajar untuk bangkit jadi pemenang. Oh, saya tidak mendengar kata amin dari tempat ini. Kalau mau tepuk tangannya boleh yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Saya akan mengajak saudaraku kali ini, kita akan membaca kisah ini dari Kisah Rasul pasal yang ke-16 ini. Ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-40 cukup panjang saudara. Saya akan membawa saudara satu demi satu dari kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab ini untuk saudara melihat
Apa yang terjadi dan bagaimana Rasul Paulus ini bersikap. Saya bacakan terlebih dulu dari ayatnya yang ke-19, saudaraku. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap. Saudara harus mengerti terlebih dulu kisah ini. Kalau saudara baca dari ayat 16 mungkin saudara tidak paham. Tapi masihkah saudara ingat akan kisah seorang perempuan, saudaraku, yang kerasukan roh tenung, saudara? Nanti kalau saudara baca dari ayat yang ke-18 ke depan, saudaraku, maka saudara akan mengerti kisahnya. Ada seorang wanita, saudaraku, yang kerasukan roh tenung, sehingga akhirnya dia bisa melakukan tenung, saudaraku, dan dengan cara itulah dia mendatangkan penghasilan untuk bos-bos yang dia layani, saudara. Sampai satu hari, wanita ini berjumpa dengan Rasul Paulus. Ketika dia berjumpa dengan Rasul Paulus, dia mulai mengatakan, ini loh hamba Tuhan. Ini orang yang diurapi. Ini orang yang memberitakan jalan kebenaran. Tapi yang jadi masalah, saudaraku, dia mengatakan itu semua dari roh tenung yang ada di dalam dirinya. Sehari, 2 hari berlalu, saudara, Paulus itu membiarkan saja wanita ini terus ngoceh terus, saudaraku. Kemana Paulus pergi diikutin terus, saudaraku, dan dia terus mengganggu, saudara. Sampai di satu titik, Rasul Paulus itu nggak tahan, saudara. Rasul Paulus nggak tahan karena wanita ini terus mengganggu berhari-hari, saudara. Akhirnya oleh Rasul Paulus, saudara, roh tenung ini diusir. Ketika roh tenung ini diusir, rohnya keluar. Tapi sebagai akibatnya, wanita ini tidak lagi punya kemampuan untuk melemparkan tenungan, saudaraku. Dan Alkitab mencatat, gara-gara itu, kita lanjutkan, saudaraku, pembacaan ayat ini. Mereka aktif dengan bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap. Jadi yang tadinya mereka dapat penghasilan dari nenungin orang-orang, saudara, bos-bosnya jadi kaya karena wanita ini. Setelah rohnya keluar, wanita ini sudah nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Akhirnya mereka marah, saudara, dan apa yang mereka lakukan? Mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa, saudaraku. Ketika Rasul Paulus dan Silas ini diseret, saudara, menghadap penguasa dari kota-kota ini, para bos-bos ini, saudara, mulai memfitnah Paulus dan Silas. Ayat 20, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, saudaraku, orang-orang ini mengacau kota ini. Karena mereka orang Yahudi, ayat 21, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya, saudaraku. Pada saat, saudaraku, Rasul Paulus dan Silas ini ditarik, saudara. Mereka dihakimi, difitnah, diperlakukan dengan tidak adil. Bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena ketidakpuasan dari orang-orang yang merasa dirugikan dari apa yang mereka lakukan, saudaraku. Berapa banyak dalam kehidupan ini, saudara, ada momen-momen di dalam kehidupan saudara, saudara menghadapi hal yang seperti itu. Hidup itu tidak selalu adil, saudaraku. Kalau saudara menuntut keadilan di dalam kehidupan, saudara akan kaget dengan bagaimana saudara tidak akan mendapatkannya. Dalam kasus Rasul Paulus dan Silas ini, they do nothing wrong. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun, saudaraku. Mereka difitnah. Mereka dipojokkan, mereka ada di dalam keadaan terjepit. Tapi dengar ini, saudara. Apa yang hari ini saya ingin bagikan kepada saudara, seringkali di tengah keadaan yang terjepit, seringkali di tengah kita ada di dalam keadaan yang seperti ini, saudaraku. Banyak orang Kristen punya mentalitas pecundang, saudara.
They are begging. Tapi saya akan menunjukkan kepada saudara, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas ini, yang mengubah keadaan mereka begitu rupa, saudara. Saya lanjutkan pembacaan ayat ini terlebih dahulu. Yang tadinya mereka disudutkan, saudaraku. Sekarang para bos-bos ini mulai mengajak yang lain. Berapa banyak dari saudara yang mengalami ketika saudara ada di dalam keadaan yang seperti ini seringkali. Bukan 1, 2, 3 orang, tiba-tiba masalah datang bertubi-tubi begitu saja, saudara. Sama dengan Rasul Paulus, lihat ayatnya yang ke-22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar kota menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka. Mereka bukan saja difitnah, saudara. Mereka dipermalukan. Mereka diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Dan mendera mereka, ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera. Bukan hanya sekali, saudaraku. Paulus dan Silas itu dianiaya again and again and again and again. Ada orang-orang di tempat ini yang hari-hari ini saudara diizinkan mengalami pukulan bertubi-tubi, saudara. Saudara dipermalukan. Saudara dihantam dari kanan, saudara dihantam dari kiri. Dan seolah-olah tidak ada yang bisa saudara lakukan. Saya lanjutkan pembacaan ayat ini, saudaraku. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilempar ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka sudah ada di dalam keadaan yang terjepit, saudaraku. Mereka tidak berdaya, mereka sudah dimasukkan ke dalam penjara. Mungkin ada di antara saudara itu situasi saudara. Saudara sudah ada di dalam keadaan yang tidak berdaya. Bukan hanya sekedar dimasukkan di dalam penjara, saudaraku. Tapi coba lihat, saudara. Kepala penjara itu memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, saudaraku. Artinya apa? Dipastikan tidak bisa keluar. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kalau saudara jadi Rasul Paulus, kira-kira keadaannya seperti ini, saudaraku. Tengah Rasul Paulus memberitakan Injil out of nowhere. Itu sesuatu yang tidak terduga. Berapa banyak seringkali ketika iblis menyerang saudara, selalu dalam situasi yang tidak terduga, saudaraku. Tidak direncanakan, Pak. Shockingly, Rasul Paulus ini benar-benar kayak tadinya nggak ada apa-apa, dia beritakan Injil aja, saudaraku. Dia hanya menceritakan tentang kabar baik. Tahu-tahu sudah ditangkap, saudara. Dibawa ke pengadilan, saudaraku. Dituduh yang bukan-bukan. Tanpa adanya saksi, tanpa adanya pembelaan, tanpa adanya proses hukum yang jelas, saudaraku. Mereka sudah dikoyakkan pakaiannya. Langsung diadili di tempat, saudara. Mereka langsung disiksa, dimasukkan ke dalam penjara. Saya pengen tanya kepada saudara, kira-kira menurut saudara, secara fisik bagaimana keadaan Paulus dan Silas, saudara? Mereka itu sudah babak belur, saudara. Kondisi mereka itu sudah habis-habisan. Tapi bolehkah saya mengatakan ini, saudaraku? Apa yang membedakan pecundang dengan seorang pahlawan? Fisik mereka boleh dihancurkan, tapi itu tidak menghancurkan mental mereka. Fisik mereka boleh kena, saudaraku. Mereka boleh dihancurkan, saudara. Tapi mental pemenang tetap mental pemenang. Mereka tidak goyah. Rasul Paulus tidak tunduk, saudaraku. Mereka tidak menyerah, saudara. Kira-kira loh, saudara, kalau saya mau tanya, anak jenderal kalau diperlakukan dengan tidak adil, diam saja atau enggak, saudara? Tapi seringkali berapa banyak anak Tuhan selalu mengatakan seperti ini, Pastor, tapi kan saya ini hanya orang kecil biasa. Saya bisa apa? Lihat, saudaraku. Rasul Paulus boleh dihabisi, Pak. Secara fisik mereka kena. Tapi apakah mereka
menangis tertunduk pasrah begitu saja saudaraku. Ayat yang ke-25 saudara. Coba kita lihat apa yang dilakukan Rasul Paulus di dalam situasi seperti itu. Ayatnya yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas menangis meratapi nasibnya, berseru kepada Tuhan, mengapa Tuhan kau izinkan semuanya ini terjadi? Betul nggak saudara? Hah? Alkitab kita berbeda? Nggak betul saudaraku. Tapi berapa banyak orang Kristen sukanya begitu saudara? Yang mengerti katakan amin. Pada saat saudara diizinkan menghadapi masalah, berapa banyak seringkali saudaraku, kita tertunduk, kita meratapi nasib kita dan kita bertanya, Tuhan kenapa kau izinkan semuanya ini terjadi? Saya berdoa ya sejak dari hari ini ya saudaraku, saudara boleh diizinkan menghadapi masalah, tapi tidak kena kepada mental saudara. Mental saudara tetap mental pemenang saudaraku. Berapa banyak dari saudara yang menyadari saudara, the moment saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Pada saat Petrus menghadapi masalah yang ada di depan matanya saudara, coba kita lihat seperti apa mental Paulus. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saya percaya bukan jenis pujian penyembahan yang menyedihkan saudara. Yang mengerti katakan amin. Mereka tidak menyanyikan lagu Allah mengerti, Allah peduli. No, saudara. Tapi malam itu, saudaraku, mereka menyanyikan lagu pujian pengagungan di hadapan Tuhan mereka. Siapakah Allah yang sepertimu di antara Allah yang lain? Mereka hadapi, saudaraku. Itu sebabnya saudara melihat bagaimana ditulis di dalam Alkitab, saudaraku. Orang-orang yang lain mendengarkan pujian mereka. Mereka bukan memuji untuk menghibur diri loh saudara, jangan salah. Tapi mereka menggunakan kuasa di dalam pujian penyembahan Pak, untuk berperang. Yang mengerti aminnya yang paling keras saudaraku. Mereka bukan memuji untuk menenangkan diri mereka. Orang Jawa bilang bukan ngayem-ayem bu. Tapi mereka menggunakan kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Di tengah peperangan saudaraku. Rohmu harus berkobar. Rohmu harus bangkit. Di tengah peperangan tidak ada kata menyerah saudara. Satu titik ini yang banyak tidak dimengerti oleh anak-anak Tuhan, saudaraku. Mereka bukan hanya sekedar memuji, tapi mereka tidak mengizinkan iblis mengintimidasi mereka. Mereka tidak mengizinkan, saudaraku, situasi dan keadaan di sekeliling mereka menghentikan mereka dari memuji-muji Allah mereka. Instead mereka bangkit saudara. Mereka pakai kuasa pujian dan penyembahan. Mereka tarik kuasa Allah itu turun. Dan lihat apa yang terjadi saudaraku. Ayat yang ke-26. Pada saat mereka melakukan itu saudaraku. Ayat ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Ini bukan gempa bumi biasa loh saudara. Saudara harus tahu. Ini peperangan saudaraku.
Dan di tengah peperangan, saudara punya dua pilihan. Saudara menyerah, saudara begging, saudara minta dikasihani, maka apa yang terjadi? Justru engkau dimakan, saudara. Tapi di tengah peperangan, saudara bangkit, menyadari posisi saudara, dan menggunakan senjata yang ada di mulut saudara untuk berperang, saudara. Saya lanjutkan ayat ini, saudaraku. Terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Terlepaslah belenggu mereka semua, saudara. Paulus lepas, saudaraku. Apa yang tadinya seharusnya menghimpit mereka, apa yang tadinya seharusnya menghancurkan mereka. Tapi sejak mereka menyadari satu prinsip ini, saudaraku, mereka maju dengan keperkasaan, saudara. Mereka pakai kuasa pujian dan penyembahan. Justru mereka membalikkan keadaan yang harusnya ada di dalam keadaan yang kalah. Mereka keluar menjadi pemenang, saudara. Bukan hanya itu saja, saudaraku. Ayat yang ke-27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara itu terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Lihat ini, saudaraku. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Suluh itu obor, saudara. Lalu berlari masuk, dan apa yang terjadi, saudara, di sini? Apa? Dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Kadangkala dalam kehidupan ini ya, saudaraku, kalau saudara mengizinkan iblis untuk terus membuli saudara, maka terus menerus saudara akan ada di dalam keadaan yang dikasihani. Tapi sejak dari hari ini saya berdoa, saudaraku, belajar menyadari siapa diri saudara di hadapan Tuhan. Engkau bukan anak-anak orang kecil, saudara. Ada di sini bapak ibu yang sudah punya anak, boleh lambaikan tangannya. Bapak-bapak, kalau anaknya disentuh, kalau anaknya berusaha untuk diganggu, saya tanya, Pak, diem aja atau maju, Pak? Sadarkah saudara-saudara ini anak-anak dari Allah yang besar? Yang mengerti, katakan amin. Ketika kau diganggu, saudaraku, Bapakmu yang di surga tidak tinggal diam. Berapa banyak dari saudara kalau di sini ya, saudara? Bola matanya, saudara, biji matanya disentuh, saudara diem aja. Come on. Tonjok, saudaraku. Yang mengerti, katakan amin. Tapi berapa banyak dari anak-anak Tuhan tidak menyadari, bukankah saudara ini biji matanya Tuhan? Oh, come on, saudaraku. Seringkali kita sebagai anak Tuhan hanya memahami satu dimensi dari Tuhan, saudaraku. Yes, benar. Dia adalah anak domba. Yes, benar, saudaraku. Tapi jangan pernah lupa, dia juga singa dari Yehuda. Saudara harus menyadari kapan jadi domba, kapan jadi singa, saudara. Saudara betul, jadi domba ikuti, saudaraku, gembala agung saudara. Kemana gembala agung saudara membawa saudara, ikuti, saudaraku. Tapi dengar ini, saudara, jangan pernah lupa. Kalau ada yang main-main dengan kehidupan saudara, kalau ada yang berusaha untuk mengganggu kehidupan saudara, kalau iblis berusaha membuli saudara, iblis berusaha mengintimidasi saudara, jangan jadi domba yang baik, saudara. Pastor katanya kan kita jadi orang Kristen harus mengasihi. Kalau sama iblis jangan mengasihi, saudaraku. Yang mengerti katakan amin yang paling keras. Itu saat dimana saudara bangkit dengan keperkasaan singa dari Yehuda. Saudara kalau main-main dengan yang namanya domba, saudara, lucu sih, saudaraku.
Saudara apa sih poking-poking ya, saudara ganggu saudaraku, mungkin lucu Bu. Tapi coba saudara main-main dengan singa. Dengar ini saudaraku. Pastikan, kalau iblis berusaha mempermainkan hidup saudara, pastikan dia tidak akan keluar tanpa konsekuensi saudara. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Jangan hadapi masalah dengan mental, oh pastor, kenapa Tuhan izinkan, oh pastor. Rasul Paulus bisa berpikir seperti itu saudaraku. Di tengah gelapnya penjara dia bisa menangis, Tuhan kenapa Tuhan izinkan, kenapa Tuhan gak bela saya. Bukankah saya ini memberitakan Injil, kenapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi. Tapi Rasul Paulus bangkit dengan keperkasaan. Dia mengangkat pujian penyembahan di malam yang paling gelap dalam kehidupannya. Dia memastikan saudaraku. Iblis tidak bisa main-main. Saya berdoa di 2023 jenis kekristenan seperti ini yang bangkit saudara. Jangan izinkan iblis main-main lagi dengan hidupmu saudaraku. Jangan tunduk di bawah masalah saudara. Mulai sadari satu hal ini. Roh yang di dalam engkau. Roh singa Yehuda. Roh yang lebih daripada pemenang. Boleh saudara, masalah itu datang. Yes, untuk sementara kau boleh terpukul. Tapi saya berdoa ada orang-orang di tempat ini yang boleh berkata, 7 kali orang benar jatuh Pak. Tapi dia akan bangkit kembali. Doa saya dari tempat ini. Lahir singa-singa dari Yehuda, saudaraku. Kenapa saudara? Karena kalau enggak saudara, hidupmu akan terus-menerus dipermainkan saudara. Dikit-dikit ngalami masalah Bu, ngek gitu. Saudara boleh ketawa, tapi kenyataannya seperti itu. Dikit-dikit ngalami masalah mundur saudaraku. Dikit-dikit ngalami masalah enggak Tuhan-Tuhanan lagi Pak. Tapi saya berdoa saudaraku. Engkau menyadari satu demi satu masalah yang ada di depan matamu adalah untuk melatih tanganmu untuk berperang. Engkau tahu bagaimana cara menggunakan senjatamu. Pakai mulutmu saudaraku. Pujian dan penyembahan diangkat. Bolehkah saya katakan ini? Mau khotbah juga anaknya saudaraku. Bolehkah mulai hari ini saudaraku? Ketika saudara menghadapi satu demi satu masalah di dalam kehidupan saudara. Pakai kuasa perkataan saudara. Dari mulut ini, bukan mempertanyakan siapa Tuhanmu. Dari mulut ini Pak, ucapan syukur tidak henti-hentinya keluar. Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat. Karena ketika Rasul Paulus melakukan itu, coba lihat saudaraku, apa yang terjadi? Apa yang tadinya mengejar, apa yang tadinya menghancurkan mereka. Coba lihat saudaraku. Ayatnya yang ke-35 saudara. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tapi saudara lihat apa yang dilakukan Rasul Paulus. Rasul Paulus diam begitu saja saudaraku. Ayat 37. Tapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami warga negara Rom di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. 39 saudaraku, mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu yang tadinya dibuli.
Yang tadinya diancam, yang tadinya terjepit, saudaraku. Keadaan dibalikkan. Tahun 2000, saya lupa persisnya saudaraku. Sekitar mungkin tahun 2015-2016 saudara. Jogja pernah mengalami hal yang sama saudaraku. Ada satu momen pada saat itu saudaraku, di tengah Pak Jo sedang khotbah saudaraku. Tiba-tiba Jogja itu dari sisi sebelah kanan saudaraku, gedung gereja kita itu terdengar suara keras gubrak gitu saudaraku. Dan api itu menyala begitu besar. Itu sedang di tengah perayaan ulang tahun gereja kita. Saya lupa tahun berapa itu ya. Itu sedang perayaan ulang tahun saudaraku, dan di tengah perayaan ulang tahun itu gereja kita itu terbakar habis saudaraku. Mungkin yang saudara sekarang lihat di Star saudara. Saudara yang pernah ke Jogja saudara tahu. Itu rata saudara. Sudah tidak berbentuk saudaraku, atap sampai atas sudah tidak bisa diselamatkan saudaraku. Itu hancur lebur. Pada saat itu banyak orang mengatakan kepada kami, kapal kami hampir tenggelam, saudaraku. Banyak yang di tengah keadaan itu justru mengatakan kepada jemaat, buat apa ibadah di gereja ini? Sebentar lagi, ayo cepat keluar. Sebentar lagi, pasti akan hancur. Ada hal-hal di dalam kehidupan ini ya, saudaraku, sesederhana ya. Iblis itu enggak segampang itu untuk menyerahkan warisan yang Tuhan punya atas hidup saudara loh. Saudara jangan berpikir karena Tuhan sudah menjanjikan tanah perjanjian itu turun dari langit begitu saja Pak. No. Yes, Tuhan sudah menjanjikan, tapi iblis akan berperang mati-matian saudaraku untuk memastikan saudara tidak masuk ke tanah perjanjianmu. Tahun 2000 sekian itu saudaraku, ketika Jogja ada di dalam keadaan yang gedungnya terbakar, itu kita di tengah situasi ulang tahun saudaraku. Apakah saya dengan Pak Jo, kami para leader saudara di sana menangis saudaraku? Lalu kemudian kami meratapi, kalau kemudian kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, no. Justru pada saat itu semua terjadi, yang muncul saudaraku adalah roh keperkasaan. Saya bersyukur saya punya leader-leader yang luar biasa di Jogja saudaraku. Mereka tidak menangis, mereka tidak meratap, mereka bangkit Pak. Hari itu saudaraku, kami langsung menggerakkan jemaat saudara. Hari itu saudaraku, langsung diumumkan ibadah perayaan ulang tahun tidak di-cancel saudara. Digantikan ke tempat kami yang satunya which is masih sangat kecil sekali saudaraku. Tempat yang seharusnya tidak memungkinkan saudara. Langsung diumumkan, dan tahukah saudara, keesokan harinya apakah kemudian ibadah di-cancel saudara? No. Hujan deras saya masih ingat sekali saudaraku. Jemaat berbondong-bondong memenuhi tempat ibadah saudaraku dalam kondisi yang basah kuyup saudara. Saya tuh sampai enggak enak, saya terjun waktu itu, saya masih ingat sekali saudaraku, saya harus menerjemahkan. Saya terjun ke lapangan, saya terjun ke bawah, saya ketemu dengan jemaat. Jemaat itu Bu datang itu basah kuyup, baju sampai ke celana semuanya basah. Saya sampai tanya, Pak, is it okay? Saudara tahu apakah itu membuat mereka, udah Bu kami pulang aja deh hujan-hujan kayak gini? No. Mereka masuk Bu. Mereka masuk dan berkata seperti ini saudaraku. Bisa nyampe ke tempat ini saja, kami sudah bersyukur Pastor. Kami akan menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Basah seperti ini bukan halangan buat kami memuji Tuhan. Malam itu ya saudaraku, tempat yang tidak seberapa saudara. Itu dari ujung ke ujung orang berjubel saudara. Sampai di bagian depan itu para pelayan Tuhan duduk berjajar. Sudah tidak ada satu space pun saudaraku. Bahkan kamar mandi aja, depan kamar mandi Pak itu dipakai orang Pak. Begitu gak cukupnya orang sampai duduk di tangga-tangga. Area Kids Impact itu berjubel penuh
Kalau dipakai itu pun tidak cukup saudaraku. Orang rela berdiri saudaraku di pojokan dinding-dinding hanya untuk mengikuti perayaan ibadah ulang tahun kita. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Roh Tuhan turun saudaraku. Justru itu jadi malam lawatan, malam kebangunan rohani besar-besaran di kota Jogja saudara. Dalam waktu 3 hari saudara, kami tidak punya tempat saudaraku. Itu terbakar habis, nggak bisa dipakai saudara. Dan itu masih harus dalam proses inspeksi saudaraku. Jelas tidak bisa digunakan. Dalam waktu 3 hari saudara. Karena para leader bangkit saudaraku. Tidak ada waktu untuk menangis, tidak ada waktu. Saya masih ingat kok Bu, pada saat itu saya katakan kepada suami saya. Bukan waktunya menangis. Maju. Maju. Ini justru ada revival besar-besaran yang mau Tuhan kerjakan. Bolehkah saya mengatakan kepada saudara, ketika saudara menghadapi masalah, lihat dari kacamatanya Tuhan. Saudara bukan anak orang kecil saudaraku. Saudara anak raja di atas segala raja. Jangan hadapi sebagai pecundang, hadapi sebagai pemenang. Dalam waktu 3 hari saudara, Tuhan bukakan jalan. Tuhan izinkan, Tuhan pakai orang-orang yang Tuhan gerakkan saudaraku. Kami dipinjami tempat yang tidak kalah besarnya dengan gedung gereja kami. Tempat yang tadinya belum siap, diselesaikan dalam 3 hari. Jemaat sama-sama bergotong royong. Ini ada beberapa jemaat Jogja yang hadir di sini saudaraku. Jemaat itu sama-sama bergotong royong saudara. Kursi-kursi diangkat. Anak-anak remaja waktu itu saya masih ingat sekali saudara. Anak-anak remaja pulang dari sekolah masih pakai baju seragam, masih pakai tasnya di pundak mereka saudara. Datang ke gereja, nyikat bangku gereja saudara. Karena saudara kebayang itu kalau sudah hangus api Pak. Itu abu itu loh Pak. Itu nempel di kursi. 3 hari saudara. Jemaat bergotong royong saudara. Tidak ada air mata di sana. Tapi orang-orang gagah perkasa yang berjuang saudaraku. 3 hari kemudian saudara, saya masih ingat itu kejadian hari Kamis. Hari Jumat kami mengadakan ibadah dengan jam ibadah yang sama. Kalau saya nggak salah 5 kali ibadah diadakan. Jemaat bersorak-sorai saudaraku. Tidak ada pertanyaan dari mulut Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi. Tapi bangkit saudara. Tapi tahukah saudara dari peristiwa kebakaran di Jogja, yang tadinya kami hanya ada di satu tempat saudaraku. Tempat yang satunya itu hampir dilepas. Tapi gara-gara peristiwa kebakaran, justru Jogja itu jadi 3 tempat saudara. Dengar ini saudaraku. Ketika Tuhan izinkan ada masalah terjadi. Dan saudara bisa merespon dengan benar. Saudara bisa menghadapi dengan benar. Di balik masalah ada mahkota. Justru lebih dahsyat yang mau Tuhan kerjakan atas kehidupan saudara. Dengar ini 2023. Di tengah malammu yang paling gelap, angkat pujianmu yang paling keras di hadapan Tuhanmu. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Sejak dari hari ini saudaraku, bukan mentalitas pecundang. Sejak dari hari ini bangkit orang-orang yang mau maju sebagai pemenang. Bangkit orang-orang yang mengenal Allahnya. Karena firman Tuhan berkata, orang yang mengenal Allahnya tidak akan berdiam diri. Mereka akan bertindak. Mereka berkemenangan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang hari-hari ini mungkin sudah diizinkan mengalami masalah, sudah diizinkan menghadapi pergumulan, diperlakukan dengan tidak adil saudaraku. Di kiri dan kanan saudara, serangan. Bukan engkau menyanyikan pujian untuk meratapi
apa yang terjadi di dalam kehidupanmu, tapi dengan gagah perkasa engkau bisa mengangkat pujian di hadapan Tuhanmu. Dan engkau bisa berkata, siapakah Allah yang sepertimu di antara Allah. Yes, namamu kudus, Kekuatanmu ajaib, bangsa-bangsa sujud menyembahmu. dengan kasih setiamu engkaulah menuntun hidupku, kediamanmu yang kudus. Yes, Lord. Katakan saudaraku, siapakah Allah yang sepertimu di antara Allah yang lain. Namamu kudus. Biar ini yang kami naikkan di hadapanmu, pengagungan, pujian yang kami naikkan Tuhan. Diamu, Engkau telah menuntun hidup kami Tuhan. Yes, yes Lord. Kudus dan bersamamu Tuhan memerintah selama. Siapakah Allah yang sepertimu dalam kehidupanmu, saudaraku? Saksikan berjalan bersama dengan Allah yang besar. Oh, tidak lagi tunduk di bawah masalah, tidak lagi menyerah terhadap ancaman, tantangan, intimidasi, saudara. Pegang terus tangannya, saudara. Jangan pernah lepaskan. Berjalan bersama dengan Dia. Tangkap remanya, saudaraku. Dengan suara yang lantang, perkatakan, siapakah Allah yang sepertimu? Yes, Lord. Namamu kudus, kekuatanmu ajaib, bangsa-bangsa sujud menyembahmu. Dengan kasih setiamu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yes, Lord. Yang kudus dan bersamamu Tuhan memerintah selamanya. Dan bersamamu Tuhan memerintah. Saudara-saudara yang paling berhebat, Raja di atas segala raja. Angkat kedua tanganmu, saudaraku. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin.
diberkati keluar masukmu, saudaraku. Baik engkau duduk, baik engkau berdiri, saat engkau di ladang, saat engkau bekerja, saat engkau di rumah, bahkan di saat tidurmu, diberkatilah engkau. Dari lidah bibirmu tidak akan henti-hentinya keluar kesaksian betapa dahsyatnya Tuhan. Diberkati pelayananmu, saudaraku. Diberkati pemberitaan Injilmu oleh Tuhan. Pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, engkau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras.